yang hadir Kau kasih. Kami kagum cara Engkau mengasihkan. Kami kagum Kau gak menyerah dengan cerita. Ulangi hamba-Mu dalam nama Yesus. Kita berkata amin. Tepuk tangan. Silakan duduk. Shalom. Shalom, Pak. Apa kabar? Luar biasa. Katakan sama saya, luar biasa dasar. Luar biasa dahsyat. Sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Apa kabar? Luar biasa dahsyat bersama Tuhan Yesus. Yes. Saya membayangkan kira-kira Yesus sama murid-muridnya di awal-awal mainnya seperti ini. Cuma kayaknya lebih mewah dari zaman Yesus. Karena mereka nggak punya perahu, mereka nggak punya tempat untuk pertemuan, gitu. Mereka juga nggak mampu sewa. Asal Anda tahu kalau dia yang naik Yesus dipinjam. Terus ruang atas yang di Yerusalem itu pinjam juga. Tapi yang menarik, semua murid Yesus mau mati buat gurunya. Kalau sampai murid-muridnya mau mati buat gurunya, itu kalau gurunya nggak powerful beda. Karena gurunya udah mau mati buat umat manusia. PowerPoint saya beri bantu. Saya akan menyambung bulan lalu, tapi saya coba aplikasikan ke GSJJ di Sudirman ini dalam aplikasi untuk kita menyambut mahasiswa baru. Jadi bulan-bulan ke depan, September, Agustus ya, Agustus, September, Oktober itu bulan seluruh mahasiswa se-Indonesia datang kuliah di Jogja, di antaranya ke UGM yang kos-kosannya sekitar sini, dan juga di UKDW, juga di Akademi Perawat. Ya. Coba dihubungi lagi, siapa lagi kampus sekitar sini. Sekolah SMA juga bisa, bosan. Apa yang menarik, kesempatan kita untuk bertemu orang-orang yang dimuridkan. Tadi saya ketemu 3 orang mau ke Jepang training, di Januari berangkat, tadi datang. Padahal nanti pembicara sore di Kejayaan dari Jepang. Oke, saya sambung. Hidup sebagai hamba melayani seperti Yesus yang melayani. Ikut dengan saya, hamba yang melayani. Hamba yang melayani. Semua orang dari lahir sampai mati, dari pagi sampai malam, selalu pengennya dilayani. Betul? Ya. Di restoran, Mbak, minta ini, minta omelet. Di kafe, semua minta dilayani. Ya, saya nggak tahu, Pak Wisnu kalau bikin kopi dibuatin atau buat sendiri? Buat sendiri. Nggak, aku tanya Pak Wisnu. Buat sendiri atau dibuatin? Buat sendiri, Pak. Mandi dulu. Pria mandi sendiri, minum sendiri, bikin kopi sendiri. Dibuatin nggak apa-apa. Kalau memang ada istri yang suka buatin, harus saja suami buatin, saling melayani. Saya punya mertua, papinya Bu Indri, itu suaminya sikat gigi aja, odolnya dipencetin. Keren nggak? Saya mau segitu-segitunya ini. Kalau saya bikin kopi saya masih buat sendiri, kenapa? Karena ukurannya hanya saya yang tahu. Kalau pembantu pun tidak cocok saya. Ya. Oke. Semua orang mau dilayani. Tapi kalau semua orang mau dilayani, nggak ada yang melayani, apa jadinya? Tapi Yesus berkata, aku datang bukan di bumi ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dalam doa Pak Yesus pada lagu, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Kira-kira belum ketemu. Semua bilang haleluya. Haleluya. Coba kita baca bersama. 2, 3. Mengikut Yesus berarti bersedia untuk meneladani Yesus, yakni melayani Dia dengan tulus dan segenap hati serta
bersedia menderita atau pikul salib. Ini bukan hanya melayani di gereja. Oh, saya kan bukan pendeta Pak, kenapa harus melayani? Ini bukan hamba Tuhan full timer. Bukan. Ini hamba Kristus, hamba Tuhan. Apa bedanya Adolf Hitler sama Yesus Kristus? Adolf Hitler meninggal umur 56. Yesus umur 33, separuhnya hampir. Tapi Adolf Hitler dikenal sebagai pembenci manusia yang lain seumur dunia. Waktu dia kalah perang umur 56, daripada dia takut ditembak oleh tentara Soviet dan ya dia bunuh diri. Tapi Yesus mati untuk menebus umat manusia. Sehingga sampai hari ini nggak ada orang yang menyanyi kumo sepertimu Adolf Hitler, tak ada. Dan tidak ada seorang wanita yang mengandung nanti anaknya Adolf Hitler ya. Coba kalau nanti calon mantunya namanya Adolf Hitler, Calon mantunya. langsung baru namanya no. Jangan kelakuannya kayak namanya. Meneladani, dikatakan di sini melayani. Bahkan Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Lihat di gambar ini. Yesus melayani. Saya senang ayat ini untuk membuat saya tidak guilty feeling, rasa bersalah. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Oleh anugerah Tuhan saya keliling ke sebagian kota dan desa di Indonesia ini. Kalau saya hitung-hitung, kalau udah bukan anugerah Tuhan, ya. Subuh-subuh begini saya ke Tanjung Balai Karimun, belum pernah tahu kan? Buka gereja, bukan hanya keliling, buka gereja. Masih mantap Pak Yeremia masih mantap, gerejanya jalan-jalan Pak. Bagus. Dan Anda jangan kaget, saya bukan hanya ingat jiwa-jiwa, ingat makanan di sana. Wah, kalau di Tanjung Balai Karimun begitu landing di kapal dari Batam tuh langsung, Pak mau makan baikut, bukan main. Saya sudah nggak ada, tapi baikut tidak menarik kita ke sana, yang menarik jiwa-jiwa dan baikut. Kalau di Korea, kimbap. Saya kemarin ketemu orang Korea di Jakarta, bisa bikin kimchi? Bisa, ayo kita bikin kimchi. Saya bikin yang babnya disambung. Ini intermezzo aja kalau keliling kota, keliling pulau. Tapi tenang, saya kalau datang ke kota tidak cari makanan dulu, cari jiwa-jiwa dulu, baru berikutnya. Yesus makanya ke semua kota untuk melayani. Lihat, ia mengajar, memberitakan Injil, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tuhan Yesus membawa berita dari Bapa di surga disertai dengan kuasa ilahi. Semua bilang haleluya. Haleluya. Memang kalau orang betul sedang berjuang untuk masa depannya, itu butuh kekuatan baru. Kita lanjut. Boleh nada F, Putra? Ku kagumi caramu mencintai, kau ada di cerita proses hidup. Di titik terendah kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku,
terbatas kuasamu, ini betul. Yang kedua, tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu, kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Baik, keduanya tambah, ini belum ada Pak. Oke. Siapa yang setuju Allah kita terus mengasihi kita? Apa bedanya Bapak di surga sama Bapak kos? Halo. Bapak kos Pak Andi. Bapak kos Pak Andi. Kalau nggak bayar kos, ditendang. tolong izin ke Pak Andi untuk menjawab dengan bijaksana. Nggak bayar kos, bulan pertama masih oke Pak Andi ya. Bulan kedua, bulan ketiga mau terus atau saya alihkan ke anak kos yang lain, itu Bapak kos. Gak salah Pak, ngomong untuk Bapak di surga kan. Walaupun sejak jadi Bapak kos rambutnya jadi ada mengurapannya. Nah, Bapak di surga itu bukan Bapak kos yang tergantung pembayaran. Bapak di surga itu bukan Bapak dunia yang kadang-kadang masih tidak adil. Dia Bapak yang baik. Katakan haleluya. Haleluya. Udah ketemu? Refnya kedua sudah ketemu. Sudah ya. Ku kagumi, lagi. Ku kagumi caramu mencintaiku, ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku kau hadir mengangkatku, ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Sampai pernah di titik terendah? Hanya orang sombong yang pernah, oh saya enggak, saya di atas terus, tunggu lagi jatuh besok. Di titik terendah kadang Tuhan izinkan, tapi yang dasar lagu ini, ku tahu Tuhan tak menyerahkan hidupku. Bilang Bapak dasar. Bilang kiri kanan, Tuhan tidak menyerah kok kamu mudah menyerah sih. Waktu Anda sedang di musim yang kurang enak, Dia nggak pernah meninggalkan kita. Katakan yes. Yes. Kami juga kagum akan cara Tuhan mencintai gereja ini. Anda harus tahu, ini antara terus atau ditutup loh. Bu Gembala? Iya. Terus atau tutup? Terus Pak. Oh, terus. Pak Thomas dan istri, Pak Andi dan istri, terus? Pak Tito dan istri, teman-teman, terus? Di musik terus? Semangat. Kita sedang bersiap-siap menjangkau mahasiswa baru, keluarga baru, ya. Ku kagum caramu mencintaiku. Saya ada di sini bersama terima WA. Pak, kita rindu untuk di Los Angeles ada buat gereja Pak. Dan saya jauh banget. Kalau habis Los Angeles Pak, Arkansas City Pak. Waduh. Tapi kalau itu cara Tuhan, semua bilang haleluya. Tepuk tangan yang semangat. 5 pelajaran value yang kita terapkan di Press adalah terakhir humble, hamba. Bilang hamba. Pak kalau gitu boleh nggak kita jadi bos? Boleh. Jadilah bos, owner, pemilik, orang kaya, orang hebat. Tapi berhati. Dok bilang sebelahnya kiri kanan. Ada yang bisa saya bantu? Ada, pijat saya. Bisa saya Tolong. Oh, itu harus mengutang sama kamu. Jangan pernah berutang kalau akan menuai diutangi orang. Bilang lagi terus sebelahnya, ada yang bisa saya doakan? Kekeluargaan, pemulihan, semangat Roh Kudus, hamba. Jadi Bapak Ibu tetap bisnis, tetap jadi bos, tetap jadi dosen, direktur, tapi
kok hamba yang melayani. Suami itu pemimpin tapi suami yang melayani. Istri itu penolong tapi penolong yang melayani. Semua bilang haleluya. Haleluya. Nah, saya closing dengan ayat ini. 1 Petrus 11 ayat 1. Baca sama saya, 2, 3. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Lihat kiri kanan, mukanya mulai mirip Kristus atau mirip Yudas Iskariot atau Adolf Hitler jangan ya. Mirip Thomas. Samanya apa? Samanya adalah melayani. Katakan melayani. Melayani. Musik di tubuhmu Yesus terpecah bagiku. Rubah lagi, rubah kata-kata. Darahmu Yesus tercurah untukku, untukku. Dosaku diampuni, hidupku dipulihkan. Engkau Yesus, Tuhan Juru Selamatku. Bapak Ibu ingat gambar ini? Bulan lalu saya tersinggung sedikit. Saya ditolong Pak Wisnu untuk nyiapin roti. 5 roti, ikannya itu menyusul. 5 roti ini kalau kita makan di sini cukup enggak? Enggak. Enggak. Tenang, dulu ada ubi ya segala macam. Tapi bantu saya. Kapan roti ini menjadi alat mukjizat? Waktu tidak didelikkan. Didelikkan itu bahasa Prancis. Simpan. Jangan disembunyikan, tapi diserahkan ke Tuhan. Siapa mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan? Amin. Diserahkan. Anak kecil itu menyerahkan bekalnya. Teman-teman di sini saya tahu ada banyak kesempatan, enak gabung ke kecil udah besar, sekali ibadah 2000 di mall. Kalau yang kotor enak langsung ke toilet, nggak pulang lagi. Di sini hilang kan dicari. Ya. Tapi perhatikan, di sini kita mengeluarkan talenta kita. Jadi tolong dilatih yang bisa singer, bisa usul leader, bisa kesaksian, bisa ngajar, bisa sharing, bisa jadi doa, apa aja. Jangan disimpan, bilang jangan disimpan. Jangan disimpan. Dikeluarkan. Kedua, bantu saya. Kapan roti ini cukup menjadi 5.000? Kapan berlipat gandanya? Setelah Yesus berdoa? Bukan. Coba Yesus berdoa. Terima kasih Bapa. Amin. Geruduk roti dari surga turun. 5 kontainer. Langsung Yesus ketutupan roti. Nggak lucu, tak begitu. Jadi jadinya waktu Yesus mulai memecahkan. Jadi kalau Anda mau melayani, bukan hanya Anda menyerahkan apa yang kau punya kepada Yesus, tapi yang kedua, Anda harus berani memecahkan. Kayak gini kira-kira. Waktu dipecahkan, balik lagi untuk dipecahkan lagi. Bukan dipecahkan, tapi dibagikan. Jangan berantem ya, berdua. Dibagikan ya. Bilang, dipecahkan, dibagikan. Di sini di gereja yang kecil ini kita mulai dengan menyerahkan apa yang kita punya, lalu memecahkannya. Dan jangan kaget, sisa 12 waktu. Yes. Ingat, ada 2 oknum, 2 pribadi yang berbeda. Filipus yang botak nih, murid Yesus, dia main logika, guru memberi makan 5.000 orang ini laki-laki belum perempuan belum anaknya, pakai uang siapa? Kok mendadak sih guru nggak pakai randon? Ini memang Filipus ini departemen randon. Saya paling sering tegang sama bagian randon. Tadi ada, saya kan
ya ini ayat terakhir saya ajak bersyukur, dia sekitar masih 15 menit, ya biarin, saya mau kesini gimana, terus gimana. Nah, tapi nggak apa-apa, bahkan di pusat yang random saya nggak ada yang berhasil semua, mau ketua sekretariat, wakil gembala nggak ada, yang sakti siapa? Anak saya perempuan, Joen, maminya pinter, lanjut. Papi kurang 5 menit, udah semalam perempuan saya nggak enak. Oke Joen, apa yang menarik hari ini? Ada anak kecil, ya mirip mukanya mirip saya mirip-mirip kan, ya asal udah tahu saya tahun depan umur 60. Pak Andi kan masih 30 separuhnya saya. Ya, tergantung jumlah anak kosnya. Memberikan hidupnya, rotinya. Kalau nggak terjadi mujizat, maka anak kecil itu puasa nih. Nama anak kecil itu adalah seperti bilang tahun lalu roti boy. Sering kita tuh kalau dengan khotbah itu suka lupa. Iya Pak ya? Sama saya khotbah aja lupa juga. Tapi kalau udah lewat nyanyian, anak ditanya, apa khotbah yang kemarin? Ku kagumi. Keren kan? Caramu mencintaiku. Saya lupa. Ngomong-ngomong, KSCC Sudirman punya YouTube belum? Buat aja YouTube. Pakai handphone boleh. Baik. Anak-anak muda kan keren. Nah ini langsung aja live. HP-nya langsung disumbang. Jangan mengingini milik pengajar. Tidak harus disumbangkan. Memang ini model Filipus. Saya berteman dengan Thomas, Pak. Nama Yesus kepada Wisnu. Wisnu, saya mau buat lagu lagi. Thomas sudah berubah, Wisnunya belum. Serius. GSCC Surabaya, GSCC Surabaya, dia bilang gini, kemarin saya ketemu, dia khotbah, kamera dan handphone yang suruh dia 13, langsung di Instagram. Di sini baru satu lumayan, tapi di sana nggak ada sama sekali. Terima kasih. Siapapun, terus di viral-viralkan sendiri, rame sendiri. Jadi harus sama punya cara apa ya? Udah aja pengkhotbah yang akan datang Wisnu Prabowo. Biasanya kecil Prabowo bisa. Dua vlogger mau dilantik, terus perlu nama Prabowo. Putra Prabowo ya. Siap-siap jadi menterian. Mau bilang yes? Oh, wali kota. Semua bilang haleluya. Haleluya. Jadi Anda percaya. Meneruskan perjamuan suci ini. Joseph akan ujian tesis, tegang di rumah kami. Kenapa? Minggu pertama sebelum tesis silakan, Joseph itu telat 1 menit. Mau upload tesis lewat online, dia minta ijazahnya. Ijazah difoto, diproses, stuck, tidak masuk. Dia udah 4 hari tidak tidur ngerjain tesis, stuck karena 1 menit aja. Itu saya sudah tegang sama anak saya. Maksudnya gini, lain kali Arjo, kalau aku di jam menit terakhir sehari sebelumnya, tapi kan semua sempurnakan lagi papi. Udah, gak bisa, berarti nunggu tahun depan. Hanya telat 1 menit. Saya ajak dia berdoa. Dan kita berdoa, Tuhan ampuni Joseph, ampuni saya juga. Karena kalau mami ingatkan, mami bilang, jangan saya ingatkan lah. Kalau saya ingatkan dia